Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membawakan materi mengenai public speaking ya. Karena materi ini sangat penting ya, terutama kalian mempersiapkan presentasi ya di depan audien ya, atau di depan umum ya, atau bagi siapapun ini sangat penting sekali kalian harus belajar mengenai public speaking. Ini sebenarnya materinya Young Entrepreneur ya, kontes ya pada tahun lalu. Ini akan saya bawakan saat ini, saya ulang kembali ya. Public speaking. Untuk siapa sih sebenarnya public speaking itu? Public speaking sangat penting sekali ya, digunakan ya misalkan sebagai kamu seorang guru ya, misalkan yang membawakan sebuah public speaking ya. Kemudian misalkan kamu seorang trainer, atau kalian seorang manajer atau manajerial ya, ini sangat penting sekali ya. Atau kalian seorang leader ya, seorang pimpinan ya, itu sangat penting sekali ya. Atau kalian mau membawakan mempromosikan suatu produk ya, itu juga diperlukan ya, diperlukan untuk materi public speaking ini. Public speaking ini merupakan ide atau gagasan yang bisa disampaikan dengan baik jika kita memiliki kemampuan berbicara yang meyakinkan. Jadi kita berbicaranya harus meyakinkan dalam public speaking ini. Ya, seperti ini Bu Isti ini membawakan public speaking. Ini contohnya. Ya, jadi harus meyakinkan. Ya. Terus mengapa pandai berbicara itu sangat penting? Ya, pandai berbicara terutama di depan umum itu sangat penting. Ya. Karena kita bisa menyampaikan ide atau gagasan, kemudian kita bisa memotivasi tim kerja, bisa mengkader orang lain, ya, misalkan seorang pimpinan, ya, menjelaskan kebijakan suatu organisasi, kamu seorang leader suatu organisasi, atau membangun budaya kerja. Nah, jadi ini mengapa kok kita penting sekali ya mempelajari public speaking? Ya, contohnya ya seperti ini. Ya, ada beberapa poin penting ketika kita mempelajari public speaking ya, terutama kalau kita di bidang marketing ya, kita berjualan produk itu juga sangat penting, memerlukan satu public speaking. Keberhasilan memotivasi dan mengajak orang lain melakukan sesuatu hanya bisa terjadi jika kita tampil percaya diri saat menyampaikannya ya. Jadi mentalitas di sini, ini mentalitas kepercayaan diri itu harus tinggi saat kita menyampaikannya ya. Jangan sampai ada keraguan-raguan dan lain-lain ya. Di sini tujuan berbicara yaitu untuk apa? Yaitu untuk mengajak, menyarankan, ya, meminta, memberi, meyakinkan, juga menjual. Jadi untuk mengajak, menyarankan, meminta, memberi, meyakinkan, juga menjual. Jadi ini tujuannya kalau kita itu bicara, ya. Tujuan kita itu bicara sebenarnya untuk apa ya? Ini poin-poinnya. Ya. Terus kemudian manfaatnya ya, manfaat dari public speaking sendiri yaitu self improvement ya, pengembangan kemampuan diri, yaitu mengubah orang lain, cara pandang, mindset ya, pola pikir ya, maupun secara jaringan atau networking. Yaitu manfaat bicara itu ya seperti ini, yaitu pengembangan diri yang jelas, kemampuan diri, cara pandang ya, kemudian pola pikir sama networking ataupun jaringan. Nah, ini beberapa manfaatnya. Kemudian cara menjadi manusia di atas rata-rata adalah dengan cara meningkatkan kualitas bicara kita di depan umum. Jadi kalau kita ingin punya nilai lebih ya di atas rata-rata orang lain ya, kita harus pandai mengkomunikasikan ya ataupun berbicara di depan umum. Ya, karena makanya mahalnya materi public speaking itu ya seperti ini. Ya. Jika kita tidak takut ya, kalau kita sudah menguasai public speaking ini, kita tidak takut ya, karena sebagian orang mengatakan berbicara di depan umum adalah suatu yang menakutkan. Ya, jadi jangan mengira suatu yang sangat menakutkan, atau ya memang pembawaannya memang kalau orangnya dasarnya sudah introvert, intinya ya rasa kurang percaya diri ya, itu memang perasaannya takut ya. Nah, makanya kita harus mengenal materi public speaking ini. Ya. Kemudian tulis 5 hal yang membuat Anda grogi berbicara di depan umum itu apa saja. Mengapa Anda itu grogi? Itu ditulis. Ya, tolong kamu tuliskan. Ya, kenapa kok bisa grogi berbicara di depan umum? Terus kemudian tanda Anda grogi dan kenali gejalanya. Ya, misalkan jantung berdetak lebih cepat, kemudian nafas pendek,
keringat dingin, sakit perut, gemetar, bicaranya terbata-bata ataupun kehilangan kata atau istilahnya dalam bahasanya ngeblank. Ya, kita mau tampil kemudian kita tiba-tiba ngeblank. Ya, istilahnya ini kalau dalam bahasa Indonesia demam panggung ya. Jadi demam panggung. Ini adalah tanda-tandanya kalau kita itu grogi. Kemudian langkah mengurangi grogi seperti berikut, yaitu latihan ya, kita harus sering latihan, datang tepat waktu ya, kenali materi atau menguasai materi, kemudian baca catatan penting ya, catatan kecil di tangan, misalkan catatan kecilnya itu apa ya, kemudian kita sering baca, sering latihan. Kemudian penampilan, kita mengenali panggung dan menguasainya ya, kemudian mengenali audien kita itu siapa, kemudian yang terakhir yang jelas kita harus berdoa ya. Jadi ini bisa kalian screenshot ya kalau terlalu cepat ya, langkah mengurangi grogi. Misalkan kamu saat presentasi kamu grogi, itu sebenarnya apa ini poin-poinnya seperti ini untuk menghilangkan ya, untuk mengurangi paling tidak ya. Kalau menghilangkan itu memang butuh jam terbang ya. Kemudian ini latihannya di rumah, datang tepat waktu ya, kemudian kenali materinya, menguasai materi, dalam hal ini membuat catatan-catatan kecil ya, kemudian latihan ya, misalnya bicara di depan cermin ya, atau di depan kamera, itu kamu sambil latihan ya. Terus kemudian ini apa ya istilahnya ya, audien anti nguap ya. Jadi supaya tidak apa ya, tidak bosan ya, audienmu tidak bosan, itu kamu memerlukan suara yang meyakinkan, intonasi ya, apa itu keras lembutnya ya, penampilan yang penuh rasa percaya diri, itu mentalitas. Pengetahuan tentang materi ya, memang kalau kita sudah bicara, berani bicara di depan publik ya, kita harus menguasai materinya, karena di sini kita juga sebagai fasilitator ya. Kemudian menjawab pertanyaan dengan landasan yang kuat ya, dengan kebenaran. Jadi kalau ada pertanyaan dari audien ya, kita menjawabnya itu dengan apa, dengan landasan yang kuat ya, karena kamu sudah menguasai materi. Kemudian kita harus sering tersenyum ya, senyum yang tulus ya, kemudian bicara dengan penuh dengan kejujuran. Kita harus memakai kalimat yang baik, waktu yang tepat ya, kemampuan mengontrol diri, kemampuan menarik perhatian ya, bisa ice break ya, untuk menarik perhatian. Bagaimana latihan yang namanya ice break ya. Jangan minta maaf di awal bicara ya, jadi usahakan ya kita itu istilahnya yakin ya dengan apa statement yang kita bicarakan ya, jadi tidak terkesan ragu-ragu kalau kita meminta maaf di awal ya. Perhatian audien, perhatikan ya audien itu bagaimana ya, misalkan audien sudah terlalu bosan atau mengantuk ya, kalian segera ice break ya, atau apa itu istilahnya apa, mencari perhatian ya, itu ada istilahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ice break, ice break. Kemudian stamina, kita jaga staminanya. Tanda presentasi Anda tidak menarik biasanya seperti ini, mulai gaduh, berisik ya, menguap, mulai ngantuk ya, sibuk dengan main HP, banyak yang izin ke toilet dan tidak fokus ya. Itu kalau apa itu tanda-tandanya audien kalian itu sudah apa, sudah tidak konsentrasi ya, ini tanda-tandanya ya. Nah ini public speaking itu juga nanti sesuai dengan kondisi dan situasi yang sudah berbeda loh ya. Kita bicara di depan publik langsung ya, outdoor, indoor itu sudah berbeda, nanti saya jelaskan ya. Kemudian kita di depan kamera ya, seperti ini saya menjelaskan kalian seperti ini sudah beda ketika saya menjelaskan langsung di depan apa, saat menjelaskan saat seminar ya, kemudian saya menjelaskan saat di depan kelas lah, itu sudah berbeda ya dengan saya berbicara sendiri di depan kamera seperti ini ya. Kemudian saat saya nanti tanya jawab live itu juga sudah berbeda kondisinya. Jadi kita segera mulai ya, supaya kita apa ya, kita sering latihan juga, kita bisa nanti mendapatkan jam terbang. Jadi itu. Kemudian ini tambahan dari saya ya, ini tambahan dari saya. Ketika kita sudah mencoba ya untuk mempelajari istilah public speaking, yaitu kan speaking itu kemampuan berbicara di depan publik. Kalian sebagai seorang fasilitator ataupun membawa sebuah materi yang nanti akan disampaikan ke audien. Jadi audien ini paham apa yang materi yang akan kamu sampaikan. Yang pertama, kamu harus benar-benar menguasai materi. Kamu harus komunikatif ya, mentalitas ya, kemudian performance juga harus bagus ya, performanya ya, dan punya teknik khusus ya. Ini yang namanya apa, ice breaking
Nah, misalkan mengajak konsentrasi, misalkan para audiens sudah mulai bosan, disuruh berdiri, kemudian mencoba kita melihat ada permainan ataupun misalkan salam-salam kompak, lah itu namanya ini ya speaking ini. Ini banyak sekali ya teori materi-materi tentang ice break ini ya, untuk emang tujuannya supaya apa ya, supaya fokus lagi dan tidak bosan, dan semuanya ini ya itu perlu latihan ya, perlu yang namanya latihan ya. Juga ada istilah jam terbang ya, latihan ya, sehingga kalian bisa meningkatkan jam terbang ya. Dalam public speaking online ini biasanya kalau secara online ini kita mengenal istilahnya apa, meeting ya, Zoom meeting, pakai Zoom, Google Classroom meeting, kemudian pakai live ya. Online ini juga ada istilahnya live, ini ketutup ya, live meeting. Selain meeting kita live performance. Nah, biasanya kita live Instagram, live TikTok, live sosial media, live YouTube. Nah, ini sudah beda juga suasananya. Ya. Kemudian kalau offline ini ya, ini karena ketutup. Ini ada istilah indoor sama outdoor. Jadi di indoor itu bagaimana, di outdoor panggung yang luas itu bagaimana, seperti seorang pemimpin partai apa itu public speaking ya, melakukan kampanye ya, itu sudah berbeda juga situasi dan kondisinya ya. Kalau indoor misalkan kita mengisi sebuah seminar ya, kemudian kita mempromosikan presentasi, promosi penjualan ya, promosi pemasaran ya, itu indoor ya. Kemudian pesertanya juga ada yang peserta sampai ribuan, ada ratusan ya, itu sudah beda ya, beda situasi dan kondisi. Kalau online ya kayak meeting Zoom ya, meeting Google Classroom, kemudian live sosmed, ini live ini ya, biasanya live sosmed, bisa IG, bisa TikTok, bisa YouTube ya. Kita bagaimana cara public speakingnya ya. Dan ini perlu banyak latihan ya, sehingga kita bisa meningkatkan ini. Latihan juga bisa meningkatkan jam terbang. Ini nanti sudah otomatis ya. Jika sudah punya jam terbang itu sudah otomatis terbiasa. Jadi itu tentang materi public speaking ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.